Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rikin Dita Sari. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023 dengan NPM 2313031019 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang floor price dan juga ceiling price yang mengakibatkan excess demand dan juga excess supply. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Cynthia Mayasari MPSI. Untuk itu, simak penjelasannya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini yang pertama aku tulis tentang kegagalan pasar. Awal mulanya terjadi semua ini, terjadi kebijakan-kebijakan nanti, itu adalah adanya kegagalan pasar. Nah, kegagalan pasar sendiri itu kayak apa sih? Nah, kegagalan pasar sendiri itu bisa jadi karena informasi yang tidak sempurna, terus adanya monopoli, terus adanya barang publik, barang altruisme, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan kegagalan pasar. Nah, ketika terjadi kegagalan pasar, maka diperlukan intervensi pemerintah atau peran pemerintah gitu kan. Nah, peran pemerintah itu sebenarnya bukan hanya kontrol harga seperti yang aku tulis di sini, bukan hanya kontrol harga, tapi kayak ada pemberian pajak, pemberian subsidi, dan lain sebagainya. Tapi di kesempatan kali ini aku hanya akan membahas tentang kontrol harga. Jadi kontrol harga ini itu dibagi menjadi dua, ada floor price dan juga ada ceiling price. Di mana floor price ini itu merupakan penetapan harga minimum seperti yang udah aku tulis di sini. Kemudian ceiling price ini merupakan penetapan harga maksimum kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Floor price ini contohnya kayak kalau produksi tinggi itu menyebabkan harga itu murah sehingga produsen yang akan rugi. Jadi itu akan memunculkan kebijakan floor price. Nah, kebijakan floor price ini nanti itu akan menyebabkan excess supply. Namun, kebijakan floor price ini secara tidak langsung itu tuh kayak pemerintah itu menolong produsen kayak gitu. Nah, kalau selling price sendiri itu aku contohin di sini kayak produksinya itu rendah menyebabkan harga-harga itu tinggi. Ya iya kan, kalau semisal produksi rendah kan berarti stok barang di pasaran itu pasti akan sedikit sehingga harganya itu akan tinggi. Kemudian konsumen akan rugi. Jadi di sini yang dirugikan konsumen. Kemudian pemerintah akan mengeluarkan kebijakan selling price. Namun kebijakan selling price ini nanti akan menyebabkan excess demand atau kelebihan permintaan gitu. Jadi selling price di sini ini tuh secara tidak langsung adalah kebijakan pemerintah menolong si konsumen kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan buatin kurva, contoh jelasin dalam bentuk kurva agar lebih jelas gitu ya. Nah, di sini udah aku tulis itu floor price itu menyebabkan excess supply. Gimana sih kita bikin kurvanya? Kayak gini. Jadi ini sumbu vertikal ya. Ini sumbu horizontal. Maaf kalau garisnya nggak lurus ya. Ini menunjukkan tingkat harga, sedangkan ini menunjukkan tingkat kuantitas. Sini 0. Mula-mula, misal kita anggap tahun ini itu produksi beras itu melimpah. Kita contohin beras aja. Produksi beras itu melimpah dan mula-mulanya itu harga beras itu ada di 10 per kilo. 10.000 ya, anggap aja ini 10.000. 10.000 per kilo. Ini QD sama dengan QS ini merupakan harga keseimbangan ya. Jadi harga keseimbangan di mana sisi permintaan dan sisi penawaran itu setuju gitu, sepakat, sehingga menimbulkan ini keseimbangan pasar terjadi pada titik ini kayak gitu kan. Nah, ini kondisi awal mula kayak gitu. Karena terjadi yang aku jelasin ini tadi, yang ini karena musim ini atau tahun ini itu beras itu produksinya melimpah sehingga produksinya kan tinggi. Nah, maka harga beras itu akan semakin murah. Kalau harga beras murah, maka produsen itu akan rugi. Sehingga pemerintah ini memunculkan kebijakan floor price atau harga minimum. Nah, harga minimum yang ditetapin pemerintah itu misal 12.000 per kilo. Maksudnya gimana? Maksudnya
sisi produsen itu akan menjual harga itu sebesar 12.000 per kilo. Jadi kalau di bawah dari 12.000 itu nggak dijual sama si produsen, kayak gitu. Jadi harga minimumnya itu 12.000 sesuai apa yang ditetapin pemerintah gitu. Karena harga harga yang ditetapkan pemerintah ini sebesar 12.000, maka titiknya akan di sini. Titiknya di sini, sehingga ini garis ke sini, di titik ini dan ini, jadi renggang antara ini dan ini yang dinamakan dengan excess supply atau kelebihan permintaan, kelebihan penawaran. Nah, kalau terjadi kelebihan penawaran seperti ini, maka dari sisi konsumennya itu kan akan menurunkan permintaannya di titik ini. ID sama dengan 1. Nah, akan menurunkan permintaannya di titik ini. Karena harganya mahal, sesuai hukum permintaan, kalau harganya mahal, maka konsumen itu akan mengurangi konsumsinya, sehingga di titik ini. Sedangkan yang ditawarkan dari sisi produsen itu sini. Jadi penawaran terhadap beras ini di sini gitu. Ini jadi QS 1. Jadi harga harga yang disepakati kedua pihak antara konsumen dan produsen itu mula-mulanya di sini, tapi karena ada kebijakan floor price yang mengakibatkan excess supply tadi menyebabkan penurunan permintaan dan kelebihan penawaran ini tadi. Kelebihan penawaran di titik ini. Nah, untuk kembali di posisi semula ini itu gimana? Nah, itu pemerintah secara bertahap dan juga sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran, tarik-menarik antara permintaan penawaran, maka akan terjadi penurunan harga. Pemerintah harus menurunkan harga lagi. Nah, ketika pemerintah menurunkan harga lagi, maka titik ini nanti akan kembali ke titik keseimbangan. Ya, kita asumsiin gini aja. Kalau semisal harga beras yang tadinya naik, kemudian sama pemerintah diturunin lagi, kan konsumen tentu akan menambah lagi konsumsinya terhadap beras gitu kan. Dan produsennya pun masih sanggup menjualnya gitu, mampu menjual. Kok dipikir-pikir ternyata 10.000 nggak rugi-rugi amat kok, ya udah gitu kan. Sehingga kembali lagi ke titik keseimbangan seperti itu. Kebalikan dari floor price tadi, selling price ini tuh gunanya untuk menolong sisi konsumen. Nah, kalau aku tadi contohin di sini, itu produksinya rendah, kemudian mengakibatkan harga tinggi, konsumen rugi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan selling price, dan kemudian muncullah excess demand. Nah, maksudnya gimana? Kita anggap aja tahun ini tuh kita mengalami paceklik beras gitu kan, sehingga produksi terhadap beras itu rendah. Nah, kalau produksi terhadap beras rendah, maka stok di pasaran itu kan makin sedikit. Sesuai hukum permintaan, kalau stok barangnya sedikit, maka harganya tinggi gitu kan. Harganya itu akan tinggi gitu. Nah, ketika harga tinggi, maka konsumen itu akan rugi karena konsumen tidak mampu membelinya gitu kan. Sehingga pemerintah ini menetapkan selling price dan muncullah excess demand. Kita asumsiin aja gini, ini sama kayak tadi, ini sumbu P, Niki, 0. Nah, misal harga mula-mula ya, sebelum ada kejadian paceklik tadi, itu ada di 12 per kilo, misal. Ini yang disepakati antara permintaan atau antara konsumen dan juga antara produsen. Itu ada di titik ini, titik keseimbangan ini. Kemudian ada musim paceklik tadi, sehingga mengakibatkan produksi itu kan semakin turun. Nah, sehingga pemerintah itu menetapkan kebijakan selling price. Nah, kebijakan selling price yang ditetapkan pemerintah atau harga maksimum yang ditetapkan pemerintah itu ada di titik ini, atau dengan harga 10.000 per kilo. Dari titik ini. Jadi kayak pemerintah tuh ngomong gini, produsen tolong dong kalau mau jual beras itu harga paling tingginya 10.000 aja per kilo, jangan sampai 12.000 kayak gitu. Nah, sehingga di titik ini
ketika terjadi di titik ini, maka itu akan terjadi kelebihan permintaan. Karena ya itu tadi, semakin harganya murah, kembali lagi ke hukum permintaan, kalau harga murah maka konsumen akan menambah jumlah produksinya kan, sehingga lebih di sini nih. Ini dia akan menambah di titik ini, QD1. Ini tadi di titik QD sama dengan QS ya. Ini keseimbangan. QD1 ini. Nah, ini yang dinamakan ini, garis ini, titik ini dan antara titik ini dan juga titik ini yang dinamakan dengan excess demand. Excess demand sehingga mengakibatkan jumlah permintaan terhadap beras itu tadi menjadi QD1, yang mula-mulanya QD menjadi QD1, sedangkan penawarannya dari QS ini menurun menjadi QS1 kayak gitu. Sehingga kondisinya nggak stabil, kondisinya nggak seimbang. Sama seperti tadi halnya, kalau yang floor price tadi, ketika sudah terjadi excess supply, itu pemerintah itu diminta untuk menurunkan harganya lagi, akan sehingga mengembalikan ke kondisi semula. Kalau di sini di selling price, setelah pemerintah menetapkan selling price namun menyebabkan excess demand, maka pemerintah diminta untuk menaikkan kembali harganya. Nah, kalau harga ini naik, itu nanti akan mengakibatkan produsen ini akan mampu menjual barangnya dan konsumen itu akan mengurangi pembeliannya, sehingga nanti akan kembali pada titik keseimbangan, yakni di titik ini. Kayak gitu. Intinya gitu aja sih, kayak dapat aku simpulkan bahwa floor price ini itu merupakan penetapan harga minimum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menolong produsen yang rugi akibat harga yang tidak sesuai baginya gitu. Terus kalau selling price ini menolong konsumen karena konsumen merasa rugi akibat harga-harga yang terlalu tinggi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan selling price. Namun antara keduanya itu pasti akan menyebabkan excess supply dan juga excess demand kayak gitu, sehingga pemerintah itu akan mengembalikan kebijakannya kepada kondisi semula kayak gitu sih. Nah, itu tadi penjelasan singkat yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.